warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qallallahu ta'ala bil Qur'anil Hakim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Pada kesempatan hari ini saya diberi tugas oleh panitia Sanlat SMK Trisima untuk memberikan tausiah atau kultum. Saya akan mencoba membahas tentang dampak puasa terhadap akhlak. Untuk membahas dampak puasa terhadap akhlak, kita awali dengan meninjau dari kutipan surat Al-Baqarah ayat 183. Tapi sebelum kita meninjau ke sana, alangkah baiknya kita sampaikan dulu puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita mengisi kegiatan ibadah di bulan Ramadan di hari 10 hari terakhir. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa salawat serta salam juga kita sampaikan kepada Rasulullah SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang masih turut dan ikut terhadap ajarannya sampai akhir zaman. Anak-anakku yang Bapak banggakan, marilah kita memulai membahas materi apakah ada dampak puasa terhadap akhlak. Untuk membahas dampak puasa terhadap akhlak, alangkah baiknya kita mulai dengan kajian firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apabila kita telaah isi atau kandungan dari ayat tersebut, disimpulkan ada 3 hal. Yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu. Allah memanggil umat dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Orang yang beriman berarti orang yang berpuasa itu telah diberi gelar oleh Allah itu orang yang beriman. Sehingga orang yang beriman ini merupakan hamba-hamba terbaik yang dipanggil Allah untuk bisa mengikuti puasa. Sehingga kalau diibaratkan dalam sebuah olahraga, hanya atlet-atlet terbaiklah yang dipanggil untuk memasuki TC atau training center atau pemusatan latihan. Sehingga kalau puasa ini dianggap sebagai TC, training center, pemusatan latihan bagi atlet-atlet terbaik. Seperti itu diibaratkannya. Jadi orang yang melaksanakan puasa merupakan makhluk-makhluk atau insan-insan terbaik yang dipanggil oleh Allah untuk bisa menjalankan puasa ini. Oleh sebab itu, bagi kita yang melaksanakan ibadah puasa, ini adalah memenuhi panggilan Allah dengan sebutan yang beriman. Itu yang pertama. Yang kedua dari ayat itu adalah bahwa ternyata perintah puasa ini tidak hanya ditujukan kepada
umat sekarang, tapi umat terdahulu pun sama. Bahkan umat-umat para nabi-nabi terdahulu juga diperintahkan berpuasa, dan tentu saja puasanya berbeda dengan puasa yang kita laksanakan. Nah ini makna yang terkandung di dalam ayat itu yang kedua. Dan yang ketiga ini yang saya kira lebih penting, ada makna la'alakum tatakun. Ini adalah tujuan. Allah memerintahkan puasa kepada kita, ternyata tujuannya sangat mulia. Apa tujuan terakhirnya? Agar kita menjadi manusia yang takwa. Jadi apabila diartikan keseluruhan, kita orang yang beriman yang telah diberi gelar oleh Allah diperintahkan untuk berpuasa, dan bukan kita aja yang diperintahkan berpuasa, umat sebelum kita pun diperintahkan. Dan yang lebih penting, tujuan Allah memerintahkan kita berpuasa adalah menuju la'alakum tatakun, menuju manusia yang takwa. Itu kajiannya dilihat dari ayat 183 surat Al-Baqarah. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga, di dalam berpuasa ini Allah menyediakan dua format penilaian terhadap kita. Jadi ada dua nilai yang disiapkan oleh Allah kepada kita dalam melaksanakan puasa. Penilaian pertama, Allah akan melihat apakah puasa kita sah atau tidak. Yang pertama, apakah puasa kita sah dan tidak? Apakah puasa yang kita laksanakan menahan haus dan lapar, apakah sah? Nah, maka untuk melihat sah dan tidaknya puasa kita, maka hukum fikihlah yang mengatur. Sehingga di dalam hukum fikih, apabila syarat dan rukunnya telah terpenuhi, maka puasa ini dinyatakan sah. Ini sah dan tidaknya puasa nanti diukurnya oleh hukum fikih. Hukum fikih yang mengatur syarat dan rukun puasa. Apabila syarat dan rukun puasa tersebut telah terpenuhi, maka sahlah puasa tersebut. Itu satu penilaian. Penilaian yang kedua adalah apakah puasa kita diterima atau tidak. Ini format penilaian yang paling penting. Apakah puasa kita diterima atau tidak? Maka untuk mengukur diterima tidaknya puasa kita, ini dapat dinilai di akhir puasa. Maksudnya, apakah kebiasaan baik yang dilaksanakan oleh kita ketika bulan puasa, berpuasa, tadarus, bersedekah, beramal soleh, sholat taraweh, sholat malam, beritikaf. Apakah kebiasaan ini hanya dilaksanakan ketika bulan puasa aja? Atau diteruskan di bulan-bulan di luar bulan puasa? Ketika kebiasaan yang baik di bulan puasa ini kita teruskan di bulan-bulan selain bulan puasa, maka ini kategori puasa yang diterima, atau Allah memberi gelar kepada orang yang berpuasa, puasanya mabrur. Baik, pelan-pelan sekali lagi kita. Format penilaian dari puasa ini ada dua macam. Satu, sah dan tidaknya puasa kita. Dan yang kedua, diterima tidaknya puasa kita. Diterima tidaknya puasa kita akan dinilai di akhir puasa. Jadi kalau diibaratkan penilaian sekolah, ada penilaian proses dan ada penilaian akhir. Nah, penilaian akhir inilah yang menentukan kualitas puasa kita. Baik, kita lanjutkan ke hal-hal lain. Para siswa SMK Trisima yang saya banggakan, ternyata bulan puasa ini
yang tadi saya analogikan atau saya ibaratkan sebagai TC, training center atau pemusatan latihan, maka di dalam pemusatan latihan itu ada beberapa keistimewaan. Beberapa keistimewaan di bulan puasa ini. Yang pertama, bahwa ketika bulan puasa, pahala amal kebaikan kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dosa-dosa akan diampuni. Dan yang tiga, doa-doa akan dikabulkan. Maka ini adalah bulan yang begitu istimewa, kesempatan emas untuk kita melipat gandakan pahala, meminta ampunan dosa, dan meminta kabulnya doa. Inilah saatnya kita. Pergunakanlah bulan puasa ini dengan baik, apalagi menuju 10 hari terakhir menjelang selesainya bulan puasa. Ada malam yang begitu hebat yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Tingkatkan terus amal ibadah kita di bulan puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesabaran, ketabahan, kekuatan kepada kita dalam menjalankannya. Sehingga setelah selesai bulan puasa, maka kita akan keluar dari bulan puasa menjadi orang yang suci tanpa dosa, karena dosa kita sudah diampuni. Namun demikian, Allah tidak akan mengampuni dosa manusia ketika sesama manusia tidak saling memaafkan. Sehingga ada dua hal penting dalam puasa ini. Ketika puasa selesai, Allah mengampuni dosa kita, tapi dosa kita tidak akan diampuni oleh Allah ketika sesama manusia tidak saling mengampuni. Sehingga di akhir puasa memasuki Idul Fitri, kita kembali bersih. Di situ harus saling memaafkan supaya oleh Allah diampuni, oleh manusia diampuni, sehingga kita benar-benar menjadi manusia yang suci. Demikian tausiah singkat ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Itu aja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita akhiri dengan doa. Yang pertama, doa kita mudah-mudahan kita di tengah-tengah bulan puasa ini masih mengalami banyak persoalan, banyak problema. Mudah-mudahan Allah segera menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Umsikum wa nafsi mitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.